Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Calvin Aryansyah, NPM 2531244, kelas IF 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dalam matematika diskrit. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus beserta aturan yang mengatur bagaimana simbol-simbol tersebut digunakan untuk membangun representasi bilangan. Ini adalah fondasi universal untuk mengukur dan mempresentasikan kuantitas. Sistem bilangan yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem desimal, basis 10, yang menggunakan 10 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu 10. Pemahaman tentang berbagai sistem bilangan sangat penting dalam matematika diskrit karena disiplin ilmu ini berfungsi pada objek diskrit seperti bilangan bulat, graf, dan struktur data. Dalam komputasi digital, sistem bilangan menjadi tulang punggung dari semua operasi dan penyimpanan data, menjadikannya konsep fundamental bagi siapapun di bidang teknologi. Jenis-jenis sistem bilangan utama itu ada 4. Ada biner, basis 2, hanya menggunakan simbol 0 dan 1. Ini adalah bahasa dasar yang dipahami oleh semua komputer digital. Kedua, oktal yang berbasis 8, menggunakan simbol 0 sampai 7. Jadi semuanya itu berawal dari 0 ya. Sering digunakan dalam komputasi sebagai cara ringkas untuk mempresentasikan bilangan biner. Yang ketiga, desimal berbasis 10. Sistem yang paling familiar menggunakan simbol 0 sampai 9. Ini adalah sistem yang kita gunakan dalam perhitungan sehari-hari. Yang keempat ada hexadesimal berbasis 16 menggunakan simbol 0 sampai 9. Dan seterusnya itu di dan seterusnya itu menggunakan huruf A sampai F, di mana A sama dengan 10 hingga F sama dengan 15. Jadi A, B, C, D, E, F itu digunakan dalam hexadesimal. Sangat berguna dalam pemrograman representasi warna digital. Sistem bilangan biner, dasar komputer. Sistem biner adalah fondasi semua operasi komputer. Setiap digit biner yang disebut bit mewakili salah satu dari kedua keadaan, on atau off, benar atau salah, atau secara numerik 1 atau 0. Contoh, konversi 10 ke desimal. 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 8 plus 0 plus 2 plus 0 sama dengan 10. 10. Bilangan biner digunakan untuk mempresentasikan data, teks, gambar, suara, dan instruksi pemrograman. Untuk kemudahan membaca bilangan biner panjang, sering dikelompokkan menjadi 4 digit, seperti 1010 atau 0001. 101 atau bisa dibaca dengan 1010 0001. Sistem bilangan oktal dan hexadesimal. Oktal berbasis 8. Sistem oktal menawarkan cara yang ringkas untuk mempresentasikan bilangan biner yang panjang karena 8. 8, sorry. Adalah pangkat dari 2, 2 pangkat 3. Setiap digit oktal dapat mewakili 3 digit biner. Contoh konversi 288 ke desimal. 28. 2 kali 8 pangkat 1 plus 8 kali 8 pangkat 0 sama dengan 16 tambah 8 sama dengan 24 per 10. 24, 10. Meskipun kurang umum dibandingkan hexadesimal, oktal masih ditemukan dalam beberapa konteks komputasi seperti hak akses file pada sistem operasi Unix atau Linux. Hexadesimal atau berbasis 16. Hexadesimal adalah sistem bilangan yang sangat sering digunakan dalam ilmu komputer. Ini nih yang paling sering digunakan dalam ilmu komputer. Setiap digit hexadesimal mewakili 4 digit biner. Contoh konversi 1A 16 ke desimal. 1 kali 16 pangkat 1 plus 10 kali 16 pangkat 0 sama dengan 16 tambah 10 sama dengan 26 10. Hexadesimal memudahkan representasi alamat memori, nilai warna, dan data biner lainnya sangat panjang, membuatnya lebih mudah dibaca dan ditulis oleh manusia. Konversi antar sistem bilangan.
Proses konversi antar sistem bilangan adalah keterampilan fundamental dalam matematika diskrit dan ilmu komputer. Ada dua metode utama, yaitu dari basis n ke desimal, kalikan setiap digit dengan basis pangkat posisi digit tersebut, kemudian jumlahkan hasilnya. Ada juga dari desimal ke basis n. Lakukan pembagian berulang dengan basis yang dituju, kumpulkan sisa pembagian dari bawah ke atas. Contoh konversi 3510 ke biner. 35 bagi 2 sama dengan 17, 1. 17 bagi 2 sama dengan 8, 1. 8 bagi 2 sama dengan 4, sisa 0. 4 bagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 bagi 2 sama 0, sisa 1. Baca sisa dari bawah ke atas. Jadi dari bawah nih baca ke atas. 1 dari bawah nih 1, 0, 0, 0, 1, 1. 2. Aplikasi sistem bilangan dalam matematika diskrit dan komputer. Ini manfaat-manfaatnya ya. Satu, merepresentasi data digital. Semua bentuk data, teks, gambar, audio, video diubah menjadi urutan bit bilangan linear agar dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Jadi biar gampang disimpan dan diproses oleh komputer gitu. Kedua, algoritma dan struktur data. Banyak algoritma dan struktur data seperti array, linked list, dan tree secara inherent menggunakan konsep bilangan diskrit dan operasi biner untuk manipulasi data yang efisien. Jadi array, linked list, dan tree itu menggunakan konsep bilangan diskrit ya, dan operasi biner. Jadi digunakan untuk memanipulasi data yang efisien. Kriptografi dan kode koreksi. Bidang kriptografi atau enkripsi data dan kode koreksi kesalahan, deteksi dan perbaikan kesalahan transmisi data sangat bergantung pada properti bilangan biner dan heksadesimal. Mengapa sistem bilangan penting di matematika diskrit? Mengapa ya? Karena matematika diskrit secara khusus mempelajari struktur yang dapat dihitung atau terputus-putus. Dalam konteks ini, sistem bilangan memberikan kerangka kerja esensial. 1. Objek diskrit. Matematika diskrit sering berurusan dengan bilangan bulat, yang merupakan objek diskrit yang paling dasar. Sistem bilangan membantu kita mempresentasikan dan memanipulasi objek ini secara konsisten. Kedua, fondasi logika. Logika boolean, yang merupakan inti dari sirkuit digital dan pemrograman. Secara langsung terkait dengan sistem biner. Konsep benar dan salah diwakili oleh 1 dan 0. Ketiga, teori umpan dan graf. Dalam teori umpunan, elemen-elemennya bisa berupa angka diskrit. Dalam teori graf, simpul dan sisi sering diberi label atau direpresentasikan menggunakan bilangan. Pengembangan algoritma memahami sistem bilangan memungkinkan perancangan algoritma yang efisien, terutama yang melibatkan operasi bitwise atau manipulasi data tingkat rendah. Kelima, pemrograman. Para programmer sering berinteraksi dengan representasi bilangan dalam berbagai basis saat bekerja dengan alamat, memori, warna, atau data. Kesimpulan dari semuanya itu, bahasa universal sistem bilangan adalah bahasa dasar yang menjembatani matematika diskrit dan dunia komputasi, memungkinkan kita untuk mempresentasikan, memanipulasi, dan memahami informasi. 2. Keterampilan fundamental. Menguasai berbagai basis bilangan dan teknik konversinya bukan hanya kemampuan teoritis, tetapi merupakan keterampilan praktis yang krusial di era digital. Ketiga, pintu gerbang inovasi. Pemahaman mendalam tentang sistem bilangan membuka pintu untuk memahami cara kerja teknologi digital modern dan berinovasi dalam ilmu komputer. Oke, sekian dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.